Teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk membuat PSB, fotosintesis bakteria ya. Jadi kalau sekarang nih PSB ini lagi viral ya teman-teman ya, bahwa sangat bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi saya juga mau mencoba untuk kebun ini menggunakan pupuk organik yaitu PSB. Bahan-bahan yang diperlukan itu simpel aja, yaitu hanya telur dan juga penyedap masakan, micin ya. Bisa menggunakan telur ayam, telur bebek, bahkan juga ada yang coba dengan telur bekicot begitu, itu bisa juga, tidak masalah. Gunakan saja apa yang kita punya ya. Nah, kebetulan saya hanya punya telur ayam, meskipun katanya telur bebek lebih baik begitu, tapi nggak masalah. Langsung kita coba buat ya teman-teman. Ya, jadi untuk satu buah telur kita tambahkan 1 sendok makan micin gitu. Coba kita aduk rata. Nah, sambil saya mengaduk ya, teman-teman nanti bisa wadahnya itu bisa menggunakan botol air mineral, atau karena saya mau buatnya agak banyak ya, jadi saya mau menggunakan plastik yang agak besar gitu ya. Jadi nanti airnya untuk plastik ini sekitar 4,5 liter ya. Kita aduk sampai rata. Nah, air yang digunakan kebetulan kita kan menggunakan air tanah di sini, jadi bagus ya. Yang tidak disarankan itu menggunakan air pump ya, karena mungkin masih ada kandungan mineral lainnya di dalam. Jadi mungkin teman-teman bisa gunakan kalau tidak air tanah ya mungkin air kolam ya, kolam ikan. Tapi di sini kita menggunakan air tanah. Oke, ini sudah siap. Sekarang kita masukkan ke dalam plastik dan dicampur langsung dengan airnya. Nah, ini sudah kita aduk rata, kita masukkan saja ke dalam ya. Kalau masih ada yang tersisa kita bilas teman-teman. Nah, ini air yang saya gunakan tadi saya sudah ukur ya, ini setara dengan 4,5 liter atau 3 kali air mineral yang besar. Nanti kita aduk semua ya, rata. Sudah. Jadi kita aduk ya teman-teman ya, biar agak rata ya. Dan kita ikat.
teman-teman. Sekarang kita tempatkan di tempat yang bisa menerima sinar matahari ya. Jadi bukan kita simpan di dalam rumah, tidak, tapi kita harus tempatkan di lokasi yang terkena sinar matahari. Nah teman-teman, saya sudah buat beberapa ya. Saya ada 4. Nah ini kita akan jemur, biarkan terkena matahari, terkena hujan ya, sampai nanti prosesnya mungkin sekitar 30 hari, maka ini akan berubah menjadi berwarna merah. Nah sebelumnya kita harus beri lubang sedikit ya, jarum begitu, karena nanti dia akan mengalami proses fermentasi dan mungkin akan mengeluarkan gas supaya gasnya bisa keluar dari lubang yang kita buat. Jadi kita hanya perlu mengocoknya setiap hari agar cairannya itu rata ya. Bentar, saya ambil jarumnya untuk kita tusuk. Ya teman-teman ya. Cukup sedikit aja. Oke, kita tunggu prosesnya dan kita akan update video ini segera setelah proses ini selesai ya, setelah semua warnanya nanti menjadi merah. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah hasil dari PSB yang kita buat sekitar sebulan yang lalu ya teman-teman ya. Jadi warnanya sudah merah pekat dan bisa langsung kita aplikasikan kepada tanaman kita. Kita akan coba sekarang. Satu cup PSB kita campurkan dengan sekitar 10 cup ya teman-teman ya. Nah ini hanya contoh saja. Nanti saya akan buat lebih banyak untuk menyiram porang dan juga durian. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan tanaman yang teman-teman miliki. Sekarang saya akan coba siramkan ke porang ya. Jadi sebenarnya PSB ini bisa digunakan untuk tanaman apa saja. Dia dapat disiramkan ke lahan, ke tanahnya, demikian pula ke daun dari tanaman tersebut. Nah ini teman-teman, saya semprotkan ke pohon durian kita yang relatif masih kecil ya. Kalau pohon duriannya sudah besar, mungkin kita bisa menggunakan bantuan sprayer, dan apalagi kalau jumlahnya banyak. Jadi ini karena masih terjangkau, saya coba pakai sprayer yang kecil ini. Kita semprotkan dengan PSB, daunnya kena, batangnya kena, lahannya juga kena.
Nah, teman-teman, ini adalah bakteri fotosintesis yang kita buat di kebun kita. Jadi, bakteri fotosintesis itu adalah bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis dan juga sebagai bakteri yang dapat mengubah bahan organik jadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar. Adapun manfaatnya untuk tanaman, membantu menambahkan nitrogen ke tanaman, membantu menambahkan gas hidrogen sulfida ke dalam tanah, di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan organik, mempercepat pertumbuhan tanaman sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, senyawa aktif, fisiologis, dan polisakarida, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, serta memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Jadi kita akan terus membuat bakteri fotosintesis ini untuk keperluan kebun kita. Terima kasih.